Jadi akhirnya enggak nubah. Kita kan pakai celana terus. Akhirnya jebutnya jadi keriting. Kalau kamu mau jebutnya lurus, coba. Gak usah pakai celana dari lahir. Ada kuantalnya itu kemana-mana. Jebutnya lurus itu. Rebonding bro. Jadi nanti kalau jalan kaki tinggal jinjek tuh jebutnya. Buah! Next. Jadi jembut. Aduh. Yuk. Memar yang muncul secara tiba-tiba pada bagian kulit tertentu, apakah Ada langsung jawabannya check up ke dokter penyakit dalam subspesialisnya di bagian darah. Memar muncul tiba-tiba padahal nggak ada kelainan apapun, tidak terbentur. Itu adalah sebagai prediktor dokter umum untuk merujuk atau cek darah lengkap dari trombosit, cek darah lengkap lo semua dan dirujuk ke internis subspesialis di bagian darah. Tapi itu merujuk ke penyakit tertentu nggak Pak? No comment. Itu harus dirujuk dan mereka yang ngomong. Dokter Meta itu contohnya. Internis. Ciri khasnya adalah sering muncul memar, sering muncul lebam, padahal nggak ngapa-ngapain. Dah, itu prediktor utama. Segera bawa ke internis di bagian subspesialisasi darah. Nggak perlu ngomong santet, dukun apa bukan. Di bagian tubuh mana pun. Ya. Hati-hati. Ya, saya no comment. Itu urus saya internis, urusan umum. Dah. Yes. Teks. Kesayangan makan kangkung berpotensi menaikkan asam urat. Kangkung itu sayur yang kalau di dalam tubuh numpang lewat. Ya, karena dia membantu melancarkan pencernaan, diakibatkan klorofilnya tinggi, fibernya tinggi. Sehingga sering dimakan sama manusia untuk melancarkan pencernaan. Ya. Terlalu banyak makan kangkung, efek sampingnya mencret dan kangkungnya tidak bisa diolah. Jadi kamu kangkung. Tapi kalau disebut kebanyakan makan kangkung menyebabkan asam urat, itu kurang tepat. Asam urat kan salah satu bentuk pengolahannya protein. Jadi kalau asam uratmu tinggi, berarti akan ada terjadi di bagian pengolahan ginjal dan hepar. Berarti ada yang aneh di dalam tubuhmu, bagian hepar dan ginjal dan empedu. Nanti kamu harus check up. Cek dulu fungsi hati, fungsi ginjal, dan asam urat. Kalau asam urat tinggi, fungsi hati nggak bagus, ya berarti gangguan hepar dan empedu. Gitu. Kalau hatinya bagus, ginjalnya bagus, tapi asam urat tinggi, berarti makanannya harus dikontrol. Pak Denny ini contohnya, fungsi hati bagus, fungsi hepar bagus, tapi asam uratnya di atas 8. Ternyata mulutnya kayak vacuum cleaner, semua dimakan. Dan ingat, semakin tua, mekanisme tubuh untuk memecah atau mengolah itu semakin menurun. Jadi sadar diri sama cangkemmu, Mas. Next. Seseorang yang memiliki kaki bentuk O, apakah bisa lurus kembali dengan olahraga secara rutin? Jawabannya, it depends. Kalau misalkan kaki O tersebut terjadi di dewasa, untuk kembali seperti normal itu agak sulit. Kamu harus konsultasi ke banyak dokter. SPOT, rubber dengan KFR, kedokteran fisik rehab, sama fisioterapi, bertiga. Tapi apakah bisa kembali 100% normal? Jawabannya tidak. Karena untuk terjadi kaki O di saat dewasa sama kaki X, itu adalah habit bertahun-tahun dari kecil. Dan ketika kita tua, tulang kita itu sudah mengalami fiksasi. Nggak bisa tumbuh lagi kecuali dipatahin. Makanya jawabannya itu. Kecuali kamu dibentuk-bentuk sama SPOT. Tapi ketika masih kecil, kamu masih kontrol ke tumbuh kembang anak untuk melihat karakteristik tulang kaki anakmu itu normal atau tidak. Maka yang bisa dilakukan adalah mengurangi impact buruknya. Kaki O itu impact buruknya akan di bagian lateral lutut, di bagian kedua lutut, sama hip. Rotasi internal dan eksternal. Makanya harus konsul ke SPOT, rapat bersama dengan kedokteran fisik rehab, SPKFR, dan fisioterapi. Untuk dilakukan rawat terus-terusan